Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan ketiga kita pada bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan materi praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya, ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan, dan pedoman resmi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sejak pertama kali didirikan telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus ideologi negara. Kita, rakyat Indonesia, sudah selayaknya menempatkan Pancasila di posisi yang luhur dan mulia. Namun, bukan berarti menuhankannya. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Dinamika penerapan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memeluk suatu agama yang dipercayainya tanpa boleh diganggu-gugat oleh paksaan dari pihak manapun dan dilindungi oleh undang-undang. Contohnya, tidak boleh memaksakan keyakinan tertentu kepada orang lain. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara Indonesia mempraktekkan nilai-nilai kemanusiaan, baik kepada sesama makhluk maupun benda atau bangunan dan benda mati lainnya, demi kedamaian dan ketentraman dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Salah satu contohnya adalah saling menolong dalam bermasyarakat. Ketiga, persatuan Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara secara bersama-sama, meskipun memiliki latar belakang ras, suku, serta agama yang berbeda. Salah satu contohnya adalah masyarakat saling bekerja sama dengan TNI, Polri, dan ABRI dalam menjaga keamanan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah DPR sebagai wakil masyarakat memberikan akses untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia ingin masyarakatnya hidup adil dan mendapatkan keadilan yang merata dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya adalah pemerintah memberikan hak atas kemakmuran dan keselamatan setiap masyarakatnya secara merata dan menyeluruh tanpa pandang bulu. Jadi, praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah
menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Yang kedua, praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa sering juga disebut dengan way of life. Pancasila harus digunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan di segala bidang. Contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai ketuhanan dan ketakwaan. Nilai ini dapat diartikan bahwa bangsa ini mengakui dan meyakini keberadaan Tuhan dan mentaati segala perintahnya, serta menjauhi apa yang dilarangnya. Contoh sila pertama Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, hidup dalam kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Kedua, memberi kebebasan dan kesempatan kepada diri atau orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai tuntutan agama masing-masing. Ketiga, tidak membeda-bedakan orang dengan agama yang berbeda dalam pergaulan. Kedua, nilai kemanusiaan dan keberadaban. Nilai ini dapat diartikan bahwa kita harus senantiasa menggunakan tuntunan hati nurani dan memegang teguh adab dalam segala hal yang kita lakukan. Contoh penerapan sila kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah: yang pertama, senang melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Kedua, tidak membeda-bedakan orang lain dalam berlaku. Ketiga, senantiasa menjaga sopan santun dalam setiap kesempatan. Tiga, nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini merupakan nilai yang mengharuskan kita menghormati segala keanekaragaman yang ada di negara ini. Nilai ini ditanamkan dalam kehidupan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah: yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dengan menjaga persatuan. Kedua, meningkatkan toleransi sosial terhadap keberagaman di tengah masyarakat. Ketiga, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Keempat, nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Nilai ini diartikan bahwa kita harus senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, dan segala perilaku kita bersumber dari nurani yang bersendi utamanya adalah kebenaran dan keadilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kita kepada orang lain. Ketiga, berperan aktif dalam kegiatan di tengah masyarakat. Kelima, nilai keadilan dan nilai kesejahteraan. Sila kelima menunjukkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan yang dimaksud yaitu tercapainya suatu keadaan di mana rakyat dapat menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar. Sedangkan nilai kesejahteraan yang dimaksud yaitu keadaan terpenuhinya tuntutan kebutuhan rakyat hingga terwujudnya kepuasan dan ketentraman. Contoh penerapan sila kelima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, senantiasa berusaha yang terbaik dalam melaksanakan kewajiban dan menikmati hak. Kedua, menghargai apa yang dilakukan dan diciptakan oleh diri sendiri dan orang lain. Ketiga,
selalu berusaha untuk membantu orang lain yang kesusahan. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.